Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Maklumlah, orang-orang Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan tentang siapa Dia yang berkata-kata padamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Dia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur itu amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan dia sendiri telah minum dari dalamnya, dia beserta anak-anak dan ternak-ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai ke hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepada Yesus, "Tuhan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi kemari untuk menimba." Setelah Yesus menyinggung masalah pribadi perempuan itu, perempuan itu berkata kepada Yesus, "Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan pula di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah datang sekarang,
bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu, "Aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Dan apabila datang, Dia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau." Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu. Dan ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal pada mereka, dan Yesus pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak orang lagi yang menjadi percaya karena perkataan Yesus. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dia benar-benar Juru Selamat dunia." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, para sahabat-sahabat Tuhan. Air hidup. Itu yang kita dengar baik dalam bacaan pertama, umat Israel yang butuh air, maupun dalam bacaan Injil pada hari ini, Kristus bicara tentang dirinya sebagai air hidup. Apa artinya air hidup dalam bahasa kita sehari-hari? Air hidup artinya air yang mengalir. Bukan air yang mati. Bukan sungai yang mati. Air hidup artinya air itu mendatangi apa saja. Air itu mendatangi siapa saja. Dan dari pengalaman-pengalaman manusiawi kita, apa saja yang dikena oleh air itu, atau siapa saja yang didatangi oleh air itu, dia akan menerima hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang menyenangkan. Dahaganya hilang, rasa hausnya dapat dipuaskan. Jikalau ada tanaman-tanaman di sekitar air itu, tanaman itu akan tumbuh subur karena selalu disirami oleh air. Daunnya tidak pernah akan layu dan dia akan selalu menghasilkan buah-buah. Itu pengalaman manusiawi kita. Nah, kalau Yesus menyatakan kepada wanita tadi di sumur bahwa Dia adalah air hidup, apa artinya? Setelah kita mengenal pengalaman kita tentang air hidup, artinya air yang mendatangi, air yang mengalir, dan semua yang didatangi oleh air itu, semua yang dialiri oleh air itu, hidup, mekar, tumbuh subur, berbuah, dan tidak pernah layu. Yesus air hidup artinya Yesus mendatangi kemanusiaan kita.
Dia hadir di tengah-tengah kemanusiaan kita. Kehadiran Tuhan, Tuhan datang mendatangi kita, mendatangi kemanusiaan kita. Itulah yang membuat hidup kita mekar. Membuat hidup kita sembuh. Membuat hidup kita terus-menerus berjalan. Sekalipun ada banyak rintangan, ada banyak masalah yang harus kita selesaikan. Ada banyak problem yang harus kita atasi. Ada banyak kerikil-kerikil gunung dan lembah yang harus kita daki atau kita turuni. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, kedatangan Tuhan menemui kita, justru membawa sukacita dan kegembiraan. Mari kita lihat beberapa contoh bagaimana kehadiran Tuhan justru membawa perubahan. Pertama, dia hadir pada pesta nikah di Kana. Kita semua tahu cerita itu. Cerita itu tentang anggur yang hampir habis. Padahal banyak orang masih datang ke pesta itu. Maka tuan rumah itu menjadi gelisah. Gelisah sekali, bagaimana mungkin tamu-tamu masih banyak, anggur sudah mau habis. Kehadiran Yesus justru kita tahu cerita, dia mengubah air menjadi anggur, dan semua yang mencicipi anggur itu, kata mereka, ini lebih enak dari yang pertama. Nah, itu contoh kehadiran Tuhan Yesus mengubah kegelisahan tuan rumah. Pesta boleh berjalan sampai pagi barangkali dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Nyanyian berbunyi, musik gitar dengan keyboard apa semua terdengar indah dan menggembirakan. Karena kehadiran Tuhan mengubah suasana gelisah menjadi suasana sukacita. Ini contoh pertama. Contoh kedua, Yesus sebagai air hidup mendatangi kemanusiaan pada waktu sahabatnya Maria dan Marta berada dalam keadaan duka cita. Kenapa? Karena mereka punya sahabat, saudaranya yang bernama Lazarus. Lazarus adalah teman baik, sahabat baik dari Tuhan Yesus. Lazarus meninggal, mati. Tuhan Yesus datang berkunjung ke rumah duka itu. Apa yang terjadi? Tadinya Marta dan Maria menangis. Dan banyak orang-orang Yahudi, tetangga-tetangga datang untuk menghibur mereka. Tiba-tiba kesedihan dan duka cita itu berubah. Berubah menjadi kegembiraan. Sebab apa? Lazarus hidup lagi. Tuhan berteriak memanggilnya, "Hai Lazarus, keluarlah." Dan Lazarus hidup kembali. Kehadiran Tuhan membawa kehidupan sekalipun di tengah-tengah kesedihan. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, Yesus adalah air hidup yang menjadi kasih karunia dan memberi kehidupan kepada kemanusiaan adalah kunjungan Yesus ke seorang pendosa yang bernama Sakeus. Sakeus adalah pendosa berat karena dia dianggap menjual bangsanya sendiri dengan cara menagih pajak atas cara yang tidak benar, atas cara yang memeras, atas cara yang menindas. Lalu tagihannya itu dia setor kepada pemerintah penjajah. Maka Sakeus dan teman-temannya itu dianggap sebagai penjahat yang amat besar. Mereka dijauhi, mereka disingkirkan. Orang tidak bergaul dengan mereka, orang takut bergaul dengan mereka karena mereka akan menindas dan memeras. Nah, Sakeus ingin melihat Yesus. Dia mendengar cerita Yesus akan lewat di depan rumahnya. Cuma orang terlalu banyak, dia terlalu pendek.
Bagaimana bisa dia melihat Yesus? Maka dia naik sebuah pohon ara. Dia mau lihat Yesus itu seperti apa. Kok santer banget cerita tentang dia. Nah begitu Yesus sampai di pohon ara itu, dia memandang ke atas dan dia panggil Sakeus turun. Nah ibu bapak, apa yang terjadi? Yesus menumpang di rumah Sakeus. Disitulah terjadi perjamuan makan yang besar. Siapa yang diundang? Bukan orang-orang terhormat. Justru teman-teman Sakeus. Para pemungut pajak, pemungut cukai, debt collector yang benar-benar seram dan menyeramkan. Mereka kumpul dan makan bersama-sama dengan Yesus. Ibu bapak, apa yang terjadi? Sakeus berubah. Kehadiran Yesus menjadi kasih karunia bagi Sakeus. Dia berdiri dan dia katakan, Tuhan, sebagian dari milikku akan kusumbangkan kepada orang miskin. Dan kalau saya sudah memeras orang, saya akan kembalikan lebih daripada yang saya peras. Kehadiran Tuhan Yesus mengubah, memberi wajah kehidupan lagi kepada Sakeus yang sudah ditolak, yang tidak mau lagi orang bergaul dengan dia. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, pertanyaan kita sebagai penutup dari akhir renungan ini, di mana kita bertemu dengan Yesus? Di mana kita bertemu dengan kasih karunia itu? Kasih karunia yang menyembuhkan, kasih karunia yang menghidupkan, kasih karunia yang membuat hidup terus bertumbuh, berbunga, berkembang, dan berbuah. Di mana kita bertemu dengan Yesus? Ibu bapak, jawabannya sederhana sekali. Kita bertemu dengan Tuhan Yesus dalam Misa Kudus. Di situ kita bertemu dengan kasih karunia yang amat besar. Sebab di dalam Misa Kudus, dia berkata kepada ibu bapak dan saya, ambil ini dan makan. Sebab ini tubuhku. Ambil ini dan minum, sebab ini darahku. Artinya apa? Yesus menyerahkan hidupnya. Hidupnya yang tiada batas, hidupnya yang amat kaya, hidupnya yang berenergi dan tidak pernah akan selesai energinya itu. Dia memberikan kepada kita pada waktu kita hadir dalam Misa Kudus. Ini perjumpaan yang luar biasa. Kita berjumpa dengan air hidup yang tidak pernah kering dan yang memberi kehidupan kepada kita. Bahkan hari ini Tuhan berkata kepada perempuan itu, barang siapa yang minum air ini, air yang Yesus berikan, dia akan berubah. Air itu akan berubah sebagai mata air. Mata air yang membual, yang terus-menerus memancar dan mengalir. Itu artinya apa? Setelah kita berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam Misa Kudus dan kita mendapatkan kasih karunia-Nya, kita siap menjadi berkat, kita siap menjadi kasih karunia bagi orang-orang lain. Nah, di sekitar kita banyak orang yang hidup di tengah-tengah padang gurun. Mungkin kita melihat dia baik-baik saja, pakai aja mentereng, dia sehat-sehat saja. Tetapi tanpa kita tahu, hatinya itu luka dan dia benar-benar hidup di dalam depresi dan stres. Nah, bolehkah kehadiran kita bagi dia itu menjadi kasih karunia? Sebab ketika kita berjumpa dengan dia, dia merasa terlepas dari beban-beban hidupnya. Itu contoh bagaimana kita mendapatkan kasih karunia dari Yesus. Lalu kasih karunia itu membual, memancar dari diri kita kepada sesama di sekitar kita. Banyak orang lagi hidup di dalam masa padang gurun. Depresi, stres, penuh dengan frustrasi, kecewa, sedih. Hidup di dalam kekhawatiran, kecemasan, keraguan-raguan. Banyak sekali orang di sekitar kita. Mungkin penelitian-penelitian sudah pernah dibuat. Rupanya sakit-sakit jiwa ini lebih banyak daripada sakit fisik.
Mungkin kita yang ada di sini juga ya, kelihatannya cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi penuh dengan sakit jiwa ini. Ya toh? Karena kita stres, kita frustrasi, kita ya bagaimana? Terpukul oleh beban-beban yang hampir sulit kita pecahkan. Atau ketika kita selesai memecahkan beban ini, datang sudah beban yang lain. Nah, ibu bapak, kita punya sumber kekuatan itu adalah pada Yesus itu. Sumber kekuatan kita ada pada Yesus. Dan ketika kita sudah mendapat air itu, bagilah air itu kepada orang lain. Nah, ibu bapak, dalam kehidupan hari-hari, kita biasanya suka menjadi berkat bagi orang lain karena orang lain itu meminta kepada kita. Tolong dong bagi beras sedikit, aku ada tamu, berasku lagi kosong. Ya, kita dengan senang hati memberi. Nah, itulah saatnya kita menjadi kasih karunia kepada orang lain. Tetapi ibu bapak, kasih karunia itu yang terjadi ketika orang minta lalu kita beri, itu memang kasih karunia, tetapi nilainya menurut hemat saya kurang afdol begitu. Nilai kasih karunia dari kita yang afdol adalah saya memberi walaupun dia tidak minta. Ini lebih istimewa. Orang merasa seperti durian runtuh. Orang merasa, waduh, ini rahmat yang tak terduga. Saya tidak minta. Tetapi mendatangi saya. Itu air hidup mendatangi saya. Air yang mengalir. Tuhan adalah air hidup bagi kita. Setelah kita terima air hidup itu, kita juga menjadi air hidup bagi sesama kita. Amin.